itu, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang tokoh sosiologi pendidikan, yaitu Ibnu Khaldun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jamalia Firdaus dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Nama saya Arizka Hidayatil Aufa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Kenalkan, nama saya Arina Sabirina, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Perkenalkan, nama saya Evita Silatasa, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Tempat tanggal lahir Tunisia 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Agama beliau adalah Islam, wafat pada 19 Maret 1406. Beliau adalah bapak demografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, filsafat, historiografi, dan ilmuwan muslim di bidang agama yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau terkenal dengan karyanya yang berjudul Pengantar Mukaddimah. Tulisan-tulisan dan pemikirannya sudah menyebar luas. Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sastra, Arab, Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dan sebagai indikasi paling kuat dari keturunan Arab Yaman. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi karena Ibnu Khaldun sempat mengemukakan tentang prinsip-prinsip ilmu kemasyarakatan yang menjadi dasar dari sosiologi. Saya di sini akan menceritakan tentang karya Ibnu Khaldun. Salah satu karya terbesar dari Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Ibar wa Diwan. Kitab tersebut terdiri atas 7 jilid, di mana kitab Muqaddimah menjadi pengantar, Al-Ibar sebagai isi, dan Al-Ta'rif menjadi bagian penutup dari kitab karangan Ibnu Khaldun. Muqaddimah merupakan rujukan terkait historiografi dan periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Pada bagian Muqaddimah pun terdapat pokok-pokok pembahasan. Adapun pokok dari kitab Muqaddimah adalah terkait peradaban dan kebudayaan manusia, serta sebab muncul dan runtuhnya suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Di antara konteks sosiologi membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu masyarakat primitif, yang mana yang belum mengenal peradaban. Intinya hidupnya berpindah-pindah atau liar. Tingkatan yang kedua adalah masyarakat pedesaan, yang mana yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencaharian penduduk masyarakat adalah petani dan peternakan. Dan tingkatan yang terakhir adalah Ibnu Khaldun menyebutnya masyarakat kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep kekuasaan dan negara menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, konsep kekuasaan dan konsep negara dipandang dari segi asal-usulnya, yang merupakan suatu kesinambungan dan bentuknya sempurna dalam negara. Yang kedua, kekuasaan dan negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun memberikan sebentuk keteraturan dan ketentraman kepada kehidupan masyarakat manusia, sehingga keduanya mutlak penting bagi kehidupan masyarakat dan bagi potensi yang terdapat pada dirinya. Yang ketiga, hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang tingkatnya berada di bawah tingkat kekuasaan negara. Yang keempat, perkembangan yang selalu terdapat dalam kekuasaan dan negara menimbulkan rotasi dalam kekuasaan dan negara itu. Perkembangan dan dinamika itu terjadi karena tidak ada sesuatu pun yang kekal di alam semesta. Yang terakhir, bagi Ibnu Khaldun, politik pada pokoknya adalah kerjasama dan saling tolong-menolong. Itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.